Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas kitab Al-Quran yang merupakan kitab umat Islam. Bagaimana kitab Al-Quran terjadi, sehingga bisa dipercaya oleh umat muslim untuk dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Al-Quran merupakan literasi yang pertama kali dibukukan dalam sejarah Islam. Sebelum dibukukan menjadi sebuah mushaf, ayat-ayat Al-Quran ini tersebar di beberapa media, seperti tulang, batu, pelepah kurma, dan lain sebagainya, termasuk ingatan para sahabat. Ustadz Ahmad Sarwat, dalam bukunya Sejarah Al-Quran, mengatakan pembukuan Al-Quran ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan salah satu nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Maksudnya, ketika belum diturunkan, Al-Quran itu tidak berwujud buku, tapi berupa suara malaikat Jibril yang menirukan kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kata Ustadz Ahmad, kita jangan pernah membayangkan Jibril turun membawa sebuah buku bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam aksara Arab yang berisi 6.236 ayat, 30 juz, dan 114 surat. Apalagi sampai ada terjemahannya berbahasa Indonesia yang sudah direvisi. Tidak sama sekali, katanya. Jibril, kata Ustadz Ahmad, tidak membawa apa-apa di tangannya. Dia hanya membacakan Al-Quran dengan suaranya, lalu didengarkan Nabi Muhammad SAW masuk ke hati sanubari Nabi Muhammad SAW dan tersimpan abadi. Dia mengatakan dalam sirah Nabawiyah diceritakan bahwa ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dan pulang menemui Khadijah, Nabi SAW sama sekali tidak membawa apapun di tangannya, entah itu kulit atau batu atau media apapun yang bertuliskan ayat Al-Quran. Beliau hanya bingung bercampur ketakutan seraya meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Katanya, saat turun gunung itu Muhammad SAW meminta istrinya Khadijah sambil masih merasa ketakutan. Nabi sendiri tak mengetahui bahwa itu wahyu atau kalam Allah yang diberikan kepadanya melalui Jibril. Zammiluni, zammiluni, atau selimuti aku, selimutilah aku. Demikian pintanya berulang-ulang, kata Nabi. Khadijah kemudian bertanya kepada sepupunya yang kebetulan seorang pendeta Nasrawi bernama Warakah bin Naufal tentang keadaan yang menimpa diri suaminya. Pada saat itu juga tidak diceritakan bahwa Khadijah membawa potongan ayat yang baru saja turun. Seandainya memang Jibril datang membawa benda bertuliskan ayat Al-Quran, pastilah benda itu juga akan dibawa serta dan ditunjukkan kepada sang pendeta, katanya. Namun, sejarah sama sekali tidak berbicara tentang ada ayat Al-Quran yang ditulis di atas sebuah media di masa itu. Ini sebuah bukti bahwa wahyu yang turun kala itu memang jelas bukan dalam bentuk tulisan, melainkan hanya dalam wujud suara dan perkataan saja. Al-Quran yang asli tidak ada di muka bumi, sebab yang asli adanya di Lauhil Mahfudz. Yang ada di muka bumi adalah hasil tulisan tangan manusia, yaitu tulisan tangan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Tangan mereka lah yang telah menulis ayat-ayat Al-Quran pertama kali di muka bumi berdasarkan dikte yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan Al-Quran yang asli sudah ada sebelum Allah menciptakan manusia dan alam semesta. Barulah ketika Allah Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, sebagian demi sebagian ayat itu diturunkan. Itu pun tidak diturunkan secara urut, melainkan secara acak sesuai dengan kebutuhan yang ada saat itu. Namun pada saat diturunkan, Jibril menjelaskan kepada Rasulullah bahwa potongan ayat yang baru dibawanya itu adalah urutan kesekian dari urutan tertentu, atau letaknya setelah ayat tertentu dan sebelum ayat tertentu. Ketika Rasulullah menyampaikan kembali ayat-ayat yang turun kepada beliau, para sahabat lantas mencatatnya, baik di pelepah kurma, tulang, batu, ataupun media lainnya. Selain itu, Rasulullah juga punya seorang sekretaris pribadi yang secara khusus ditugaskan
untuk mencatat setiap ayat yang turun, seperti Zaid bin Sabit dan lainnya. Adapun tulisan tangan para sahabat Rasul itu kemudian mengalami standarisasi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya untuk menyamakan rasam atau bentuk huruf dan tulisan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Dan tulisan-tulisan lainnya setelah standarisasi itu dikumpulkan lalu dibakar. Sebab umat Islam sudah punya satu mushaf standar yang telah dikerjakan oleh tim profesional. Mushaf standar inilah yang kemudian digandakan dan dikirim ke pusat-pusat peradaban Islam. Hingga hari ini di Museum Topkapi Istanbul, Turki, masih banyak peninggalan bersejarah sejak zaman Nabi dan para sahabat. Namun nilainya hanya sekedar sejarah saja, tidak lagi menjadi dasar otentitas Al-Quran. Sebab kalau hanya untuk mendapatkan sumber keotentikannya, umat Islam telah memiliki sebuah metode yang ilmiah dan sangat unik, serta tidak pernah dimiliki oleh agama atau bangsa manapun, yaitu metodologi periwayatan atau sanad yang ternyata sangat luar biasa. Dengan adanya metodologi periwayatan sanad ini, otentifikasi sebuah naskah menjadi sangat valid, karena bukan sekedar memastikan bahwa suatu naskah itu asli ditulis pada zaman apa, melainkan juga memastikan alur sampainya periwayatan itu sendiri. Benarkah sebuah naskah itu memang datang dari mulut Rasulullah ataukah hanya karangan orang-orang di sekitarnya? Kalau hanya dengan menggunakan studi naskah klasik atau filologi, kita hanya mampu membuktikan bahwa naskah tertentu ditulis pada tahun berapa, sedangkan kepastian bahwa materi naskah itu betul-betul orisinal atau tidak, kita tidak bisa mengetahuinya. Dan secara derajat periwayatan, ayat-ayat Al-Quran yang sampai kepada kita telah diriwayatkan dengan mutawatir, sehingga kepastian kesahihannya mutlak, jauh melebihi umumnya rata-rata hadis yang sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.